Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Thaifur MSI selaku Kepala Program Studi Magister Pendidikan Fisika. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Sudarmini Magister Pendidikan selaku Kepala Sentra Hak Kekayaan Intelektual FTPM Universitas Ahmad Dahlan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Fisika. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat menghadiri sosialisasi kekayaan intelektual pada pagi hari ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, Bapak Ibu, adapun susunan acara pada hari ini yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga penyampaian materi, keempat tanya jawab, dan yang terakhir yang kelima penutup. Langsung saja, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Pendidikan Fisika kepada Bapak Thaifur. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, suara saya sudah terdengar? Sampun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Kepala Sentra HKI LPPM Universitas Ahmad Dahlan yang kami hormati, Ibu Dr. Sudarmini. Kepada Ibu dosen Magister Pendidikan Fisika, mahasiswa Magister Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan yang kami cintai. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kami merasa bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa memperoleh layanan informasi mengenai HKI atau hak kekayaan intelektual atau intellectual property dari Sentra HKI Universitas Ahmad Dahlan yang kita cintai ini. Kedua, salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terbaru ini kita melihat di YouTube, itu Reog Ponorogo mau dipatenkan secara internasional oleh Malaysia, oleh negara Malaysia. Betapa demonstrasi dari grup-grup Reog Ponorogo yang itu sudah merupakan warisan dari kesenian turun-temurun dan dijadikan sebagai mata pencaharian oleh mereka. Jadi kalau kondisi yang seperti itu kemudian tiba-tiba diaku oleh negara lain, maka rasanya sangat naif sekali dan makanya itu terjadi protes. Tapi protes saja itu belum cukup karena intellectual property ini sebagai bukti formal pengakuan dari dunia dan bukti daripada cek kebenaran bahwa itu merupakan milik dari bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Ponorogo itu harus dipenuhi. Kalau itu tidak dipenuhi, maka wajar apabila
apa yang menjadi hak milik kita kemudian diaku oleh orang lain atau negara lain. Bapak Ibu yang kami hormati, begitu pula yang kita rasakan di perjalanan pendidikan kita, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Jadi di borang akreditasi pun itu juga ada suatu kolom yang sangat menghargai kepada adanya paten, adanya HKI atau intellectual property. Nanti silahkan ditanyakan apa bedanya paten. Paten itu ada apa saja, bagaimana caranya memperoleh dan sebagainya. Monggo itu kesempatan. Dan ingat bahwa paten itu tidak hanya yang membutuhkan kita-kita yang di perguruan tinggi, tetapi Bapak Ibu yang berada di sekolah maupun masyarakat yang punya ide kreatif untuk dijadikan sebagai hak milik, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sudarmini, itu akan membutuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka itu nanti bisa menjadi pemandu, pembimbing kepada mereka bagaimana agar supaya ide-ide baru atau kreativitas baru, inovasi-inovasi baru itu bisa menjadi bahan yang terformalisasi menjadi hak milik mereka. Berikutnya saya merasa berterima kasih sekali kepada Sentra HKI UAD yang telah melayani pemberian materi pada hari ini kepada kami dan kepada para mahasiswa agar supaya mereka itu nanti peduli, karena banyak atau ada di dalam perjalanan perkuliahan itu yang bisa diajukan menjadi hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih kepada para mahasiswa. Dan para mahasiswa yang belum terkonek, silahkan dihubungi ya, minta dihubungi agar supaya bisa terkoneksi, karena ini merupakan informasi yang penting untuk aktivitas kita di pembekalan dari prodi kepada para mahasiswa. Oke, saya kira cukup, dan apabila ada khilaf minta maaf. Nanti mohon keaktifan dari para peserta untuk bertanya-tanya. Nggak apa-apa, mulai dari yang awam sampai kepada yang sudah tidak awam lagi, seberapapun kualitas pertanyaannya itu sangat berarti. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Thoifur yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Sentra HKI. Kepada Ibu Sudarmini, saya persilahkan. Terima kasih, Pak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Thoifur, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Fisika, dan Bapak Ibu dosen di Magister Pendidikan Fisika, serta para mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Fisika yang rata-rata sudah jadi Bapak Ibu guru. Ada saya lihat dari Kemangkon, saya pernah KKN di Kemangkon ini jadi ingat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya terima kasih pada Pak Thoifur yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk sosialisasi ke Sivitas Akademika, karena kami masih menganggap perlu, walaupun Sentra Kekayaan Intelektual UAD itu sudah berdiri tahun 2012 atau 2011, saya agak lupa. Tetapi Pak Thoifur masih ingat bahwa baru kali ini dikuatkan dengan posisinya, diberi tempat di satu bidang, salah satu bidang di lembaga pengabdian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dijajarkan dengan bidang-bidang yang lain, yaitu ada bidang riset dan inovasi, bidang publikasi ilmiah, bidang pengabdian dan KKN, BPK, dan kami yang paling muda ini yaitu bidang atau sentra kekayaan intelektual, atau sering kita lebih familiar dengan sentra KI.
mungkin Bapak Ibu sesungguhnya persoalan KI ini bukan, atau persoalan kekayaan intelektual properties, ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin bagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu guru yang sudah menghasilkan buku, kadang merasa kaget ketika buku itu masuk ke percetakan, misalnya buku itu Bapak Ibu biayai sendiri, nanti bisa didistribusi sendiri begitu, dan terkaget-kaget ketika kita bisa melihat buku itu di pasaran umum. Dan kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Kita juga tidak punya alat pengaman, perlindungan kepada karya yang sudah kita hasilkan. Nah, kekayaan intelektual memang harus dilindungi. Karena begitu kekayaan intelektual itu sudah dilindungi, ketika terjadi semacam itu, atau yang dekat dengan kita lah, pembajakan buku, itu kita bisa punya bargaining position yang lebih kuat karena kita punya bukti bahwa itu adalah kepemilikan ada di kita. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu guru yang sudah aktif di sekolah, apalagi kalau kadang sekolahnya itu semacam sekolah yang praktiknya lebih banyak, SMK misalnya, itu banyak menghasilkan produk-produk inovasi yang itu basisnya adalah kekayaan intelektual. Maka pada hari ini saya merasa bersyukur bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Saya berharap bahwa Bapak Ibu nanti juga menjadi agen pembaharuan di UAD setelah lulus maupun setelah Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing. Ini bisa menjadi pemahaman yang penting bahwa memang perlindungan untuk kekayaan intelektual itu menjadi penting. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih. Monggo hari ini kita cermati bersama. Pak Thoifur syukur nanti dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain, misalnya semacam ada kebijakan yang bisa diberikan kepada para mahasiswa, misalnya ada tugas-tugas kuliah yang mesti harus dicatatkan, didapatkan perlindungan, tugas akhir, kemudian karya-karya yang lain, yang karya inovasi tentu kalau dari bidang fisika itu sangat banyak. Atau kerjasama penelitian antara dosen dan mahasiswa, itu juga bisa menjadikan kekayaan intelektual yang hasilnya sangat bagus. Oleh karena itu, monggo nanti kita diskusi saja, dan saya akan sampaikan termasuk apa kepentingan mengapa itu harus kita lakukan perlindungan dan seterusnya. Bagaimana misalnya Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu guru kan tidak lama ya kuliah di UAD menjadi mahasiswa. Setelah lulus, apakah bisa akses ke kami atau tidak terkait dengan itu, monggo kita bahas di sini. Karena sentra KI walaupun baru dimapankan tempatnya itu bulan September 2020, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita harus mempunyai semangat yang besar untuk melakukan pelayanan kepada seluruh sivitas akademika. Mungkin termasuk nanti berkembang sampai ke alumni. Saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah. Bapak Ibu yang saya hormati, sentra kekayaan intelektual seperti yang saya sampaikan tadi merupakan pengelola kekayaan intelektual di Universitas Ahmad Dahlan yang berada di bawah naungan LPPM yang kebetulan tidak jauh dari kampus Bapak Ibu. Kami di 2B, Bapak Ibu di 2A. Nah, di sini ada 4 bidang, yaitu bidang riset, bidang publikasi, bidang KKN dan PKM,
Kemudian yang terbaru yaitu sentra kekayaan intelektual. Kita mempunyai 3 tugas yang terpenting diamanatkan kepada kami. Yang pertama yaitu untuk layanan. Layanannya apa saja? Layanan pengajuan permohonan KI untuk semua sivitas, dosen, mahasiswa, kolaborasi dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen. Mengapa dibedakan? Iya, karena ternyata banyak tuntutan yang memang berbeda-beda tempat satu dengan yang lain. Misalnya ketika Bapak Ibu dosen mengadakan riset dan menggandeng mahasiswa, bisa jadi terjadi kolaborasi antara dosen dan mahasiswa terkait dengan pencatatan atau pengajuan hak kekayaan intelektual di kami. Atau bisa jadi sebaliknya. Misal, Bapak Ibu yang tes S2-nya menghasilkan satu karya yang itu bisa didaftarkan atau bisa diajukan permohonan untuk dapat perlindungan kekayaan intelektual, mungkin posisinya jadi berbeda, yaitu Bapak Ibu sebagai orang pertama yang mempunyai karya itu dan Bapak Ibu pembimbing dosen sebagai pembimbing sebagai kedua, di posisi kedua. Atau mungkin hanya karya mahasiswa di dalam tugas-tugas perkuliahan maupun tugas akhir, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang memang diperlukan. Terus mungkin bertanya, bisakah misalnya kami itu mendaftarkan status kami bukan sebagai mahasiswa? Tentu kami akan tetap melakukan pelayanan terkait dengan itu. Jadi sesungguhnya layanan kami, kecuali untuk sivitas akademika, ke depan layanan kami juga akan kami lebarkan untuk layanan masyarakat. Yang kedua yaitu layanan dalam hal konsultasi tentang dasar KI. Tidak setiap sivitas itu mengetahui secara persis sesungguhnya apa pentingnya, bagaimana KI, apa saja yang ada di dalamnya, itu tidak semuanya tahu, karena selama ini memang sentra KI di UAD dulu, walaupun sama-sama di LPBM, tetapi posisinya sebagai pusat studi, artinya tidak menangani secara reguler tentang semua yang terkait dengan KI terhadap sivitas. Oleh karena itu tidak heran Bapak Ibu bahwa banyak teman-teman yang risetnya itu atau yang hasil risetnya, luaran penelitian itu didaftarkan di luar. Bisa di Kanwil, bisa di konsultan, atau bisa di mana yang memang menyediakan layanan. Karena memang sentra dulu tidak secara penuh. Artinya bukan ya banyak yang tidak tahu bahkan. Oleh karena itu kami mencoba dari 20 September itu mencoba masuk mulai dari sosialisasi tingkat universitas, tingkat fakultas, sudah kami lakukan semua. Tapi ternyata peningkatan masih belum seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu saya mulai masuk ke prodi-prodi yang kami merasa bahwa itu bisa mengalami peningkatan, itu kami kunjungi dengan harapan bahwa target-target yang kita ingin capai itu bisa terlaksana. Apa saja target-target itu? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Toifur bahwa di dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai Kaprodi itu membutuhkan informasi dan hasil mengenai ini dalam rangka menyiapkan borang akreditasi. Borang akreditasi itu dari program studi sampai universitas. Jadi universitas juga mengharapkan juga. Selain itu juga diharapkan kita berkompetisi untuk setiap pemeringkatan yang ada. Selama ini yang kita ikuti untuk mahasiswa yaitu pemeringkatan untuk aktivitas mahasiswa
termasuk hasil-hasil dari luaran kegiatan mahasiswa. Dan pada tahun pertama kemarin, kita ditarget bisa menghasilkan 5% tercatat sebagai pencipta hak cipta, kekayaan intelektual hak cipta untuk mahasiswa UAD yang student body-nya ketika itu 27.000. Artinya bahwa kita harus menghasilkan 5% dari 27.000. Cukup banyak. Dan itu tidak mungkin kita capai tanpa kita mulai masuk ke semua sivitas agar semua peduli juga untuk mencapai itu. Belum lama ini kami juga ditugaskan untuk menyiapkan pemeringkatan, mengikuti pemeringkatan yang lain terkait dengan hasil kekayaan intelektual yang namanya paten. Walaupun masih jauh, tetapi tidak menyurutkan semangat kami menerima tugas tersebut karena memang itu harus disiapkan. Jadi menyiapkannya tidak mudah, tapi menyiapkannya harus sejak dini. Kemudian yang ketiga, layanan yang kita lakukan adalah penyediaan data KI untuk sivitas akademika UAD. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi terkait dengan data KI untuk seluruh sivitas, mahasiswa, dosen, kolaborasi mahasiswa, dosen maupun dosen dan mahasiswa, itu insya Allah kami sediakan di sentra KI. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu yang memang membutuhkan terkait dengan kepentingan apapun, AMI misalnya, akreditasi misalnya, atau kegiatan-kegiatan pemeringkatan yang lain yang memang membutuhkan itu, insya Allah kami siapkan. Nah, ini adalah hasil yang sudah dicapai untuk pencatatan hak cipta di program studi Magister Pendidikan Fisika. Memang saya pahami dosen maupun mahasiswa kan tidak sebanyak yang S1 ya. Jadi di Magister Fisika, Pendidikan Fisika itu tidak sebanyak mahasiswa yang di S1. Maka termasuk tidak ketinggalan karena Bapak Ibu yang S1 itu ada yang perolehan program studinya 0. Artinya tidak ada yang punya, tidak ada yang memang belum punya, belum akses. Nah, ini monggo nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu dosen bisa memberikan saran pada mahasiswa, tugas-tugas perkuliahan dan seterusnya bisa diakseskan di kami. Prosesnya nanti akan kami beritahukan kemudian, atau Bapak Ibu bisa di program studi bisa misalnya mewajibkan luaran untuk tugas akhir dan seterusnya, itu monggo. Tidak usah khawatir Bapak Ibu terkait dengan program-program seperti ini, ada subsidi yang bisa kita berikan baik pada para dosen maupun kolaborasi mahasiswa dosen terkait dengan biaya biaya pengajuan atau biaya permohonan. Kemudian ini capaian kita sentra KI di tahun ini, di tahun September ini per tahun kalender. Ini per tahun kalender. Saya posisinya di 2020 ini September. Jadi September. Kemudian 2021 peningkatan yang cukup signifikan. Hitungannya bagaimana kalau yang tadi program studi ya, minimal kalau Bapak Ibu menargetkan 50% dari mahasiswa itu mempunyai KI, artinya kalau mahasiswa angkatan 21-22 ini jumlahnya 30 misalnya, maka harus ada 15. Monggo itu kewenangan program studi yang harus mengawal. Kami hanya bisa menerima. Nah, ini adalah capaian kami di tingkat universitas. Ketika sudah mulai kita lakukan
pendekatan, kita lakukan sosialisasi, saya juga kemana-mana, artinya mulai masuk ke fakultas, program studi, bekerja sama untuk dengan riset, ngecek keluaran riset, dan seterusnya, akhirnya muncul memang ada hasilnya. Dan pada tahun ini, tahun 2021, capaian untuk mahasiswa itu bisa tercapai. Yang dibutuhkan oleh Bimawa terkait dengan pemerikatan SIMKAD MAWA. Kemudian ini yang paten dengan desain industri. Sepertinya kami belum mulai menjelaskan ya, Bapak Ibu, sebelum sampai melihat hasil ini di tiap ini adalah di tingkat universitas. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa peningkatan yang cukup signifikan bisa kami lakukan di tahun-tahun pertama kami sampai sekarang. Moga-moga ini bisa terus naik, termasuk rasa syukur kami yang sangat mendalam. Kami bisa mengantarkan ada 14 atau 15 kalau tidak salah, 14 atau 15 inventor kami untuk paten itu di ini 12, dan ini sudah muncul lagi di sini 13. Yang dulu kita hanya mempunyai 1. Jadi Bapak Ibu cukup signifikan lah, artinya setahun itu memang tidak mudah, dan ini tidak lama ya, dan betul-betul ini sudah kerja, harus kita betul-betul kerja. Tapi saya tidak mungkin sendiri, saya mungkin memprogram dan seterusnya bahwa kita targetnya sekian, tapi tanpa kerjasama Bapak Ibu tidak mungkin bisa. Maka dari itu Bapak Ibu dosen magister pendidikan fisika, saya berharap Bapak Ibu bisa memberikan sumbangsih kepada universitas terkait dengan capaian ini. Bapak Ibu termasuk yang mestinya punya potensi untuk ke paten. Kita belum bahas sampai ke sana paten bagaimana. Capaian dulu. Setelah ini baru dibahas. Kemudian capaian desain industri juga cukup. Nah, sesungguhnya apa saja layanan yang bisa kita berikan? Kekayaan intelektual yang ada di dalam panduan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM itu ada 8. Ada hak cipta yang rata-rata kita sudah melihat ya, ini hasilnya tadi, yang ini hasil di pendidikan fisika, magister pendidikan fisika. Kemudian ini yang tingkat universitas, hak cipta yang pertama. Yang kedua adalah paten. Nanti akan dijelaskan hak eksklusif ya, memang dasarnya berbeda. Kalau hak cipta tentu berbeda dengan paten. Nanti Bapak Ibu akan bisa melihat perbedaannya karena capaian terbanyak di kita memang hak cipta, karena lebih cenderung mudah hak cipta itu. Ada 8 bagian di sana, ada karya tulis, ada karya musik, ada karya sinematografi, ada bla bla dan seterusnya, klasifikasinya banyak. Dan Bapak Ibu untuk mengetahui hal itu, Bapak Ibu bisa mengunjungi di web kami HKI UAD ACID. Bapak Ibu bisa melihat apa saja yang ada di dapur kami, termasuk form-form yang dibutuhkan, prosedur yang harus diikuti ketika kita akan melakukan pengajuan untuk perlindungan kekayaan intelektual. Yang ketiga yaitu desain industri, dan tiga-tiganya ini sudah lama dilakukan pelayanan. Hanya karena dulu itu ya karena mungkin belum mapan ininya lembaganya ini menjadi agak tercecer, sehingga kami melakukan penataan yang harus cukup sulit juga ketika kami harus mulai mengais-ngais data yang ada terkait untuk penyediaan data pada Bapak Ibu.
Kalau yang sudah masuk di 220, insya Allah Bapak Ibu bisa mengakses datanya. Sampai dengan desain industri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ada merek. Yang ini biasanya tidak semua sentra kekayaan intelektual melakukan pelayanan dengan ini. Kami mengantisipasi tetap melakukan pelayanan untuk pendaftaran merek dalam rangka untuk memberikan layanan bagi Bapak Ibu yang melakukan komersialisasi terhadap hasil-hasil kekayaan intelektual, terutama adalah hasil inovasi, bisa berupa paten maupun desain industri yang dikomersialisasi di kami atau di universitas. Yang komersialisasi itu tidak di kami, tapi di KUBI, yaitu Kantor Urusan Bisnis dan Investasi yang kantornya bersamaan dengan Bapak Ibu di kampus 2A. Nah, yang berikutnya ada rahasia dagang. Yang kelima, ada DTLST, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Ada perlindungan varietas tanaman. Kemudian 8 ya sudah. 1, merek, paten, desain industri, hak cipta, paten, desain industri, merek, DTLST, rahasia dagang, indikasi geografis, yang terakhir, kemudian perlindungan varietas tanaman. Kalau perlindungan varietas tanaman, ini kebetulan untuk layanannya di luar kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kalau indikasi geografis, ini perlindungan kekayaan intelektual yang terkait dengan sifatnya komunal. Seperti tadi yang disampaikan Pak Thoifur, mestinya pemerintah daerah Ponorogo sudah harus berusaha untuk mendaftarkan berupa perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang sifatnya komunal seperti tadi, yaitu Reok Ponorogo. Mestinya indikasi geografis, karena itu kan berada di satu kawasan atau wilayah tertentu dan itu milik masyarakat, bukan milik orang per orang. Itu perlindungannya namanya indikasi geografis. Kemudian mari kita lihat Bapak Ibu bahwa sesungguhnya yang namanya kekayaan intelektual itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Kita memakai sepatu saja ada beberapa yang di sana bisa kita lihat sebagai hak kekayaan intelektual. Misalnya merek. Merek itu kalau sudah tercatat tidak bisa ditiru dan tidak bisa orang lain mencatatkan merek yang sama pada kesempatan berikutnya. Betul-betul diproteksi bahwa ketika sudah mendaftarkan merek itu merek Bapak Ibu itu sudah menjadi satu-satunya. Kalaupun ada merek yang KW ya istilahnya, tentu ini pajakan, ini bisa dikenakan atau diperkarakan secara hukum karena memang ada yang seperti itu ada. Misalnya juga desain motif sepatu itu bisa masuk di dalam perlindungan desain industri. Kemudian gawai yang kita pakai sehari-hari yang menjadi teman hidup sekarang kita itu kan handphone. Jadi kita itu kalau ketinggalan uang tidak masalah, tapi kalau ketinggalan handphone bisa jadi masalah karena ketika ketinggalan uang itu di handphone kita bisa akses uang, tapi ketika kita ketinggalan uang kita tidak bisa akses apa yang ada di handphone. Gawai yang kita gunakan itu selain merek ini ya, ini selain merek, ini contoh saja ya, selain merek juga ada desain industri, desainnya adalah bentuknya, ketebalannya, bentuknya, grafisnya dan seterusnya itu di sini ya sebagai desain industri. Kemudian aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya itu bisa didaftarkan sebagai hak cipta di dalamnya. Kemudian teknologi kamera itu bisa menjadi
hasil kekayaan intelektual yang namanya paten. Nah, dalam benda sekecil ini kita banyak sekali. Bahkan yang paling sederhana, dulu sering saya baca contoh-contoh, Bapak Ibu sering menggunakan sedotan. Nah, sedotan itu kan barang yang tidak fleksibel ketika kita dalam posisi tidur atau dalam posisi bukan tiduran, dalam posisi berbaring. Kemudian ada hasil kekayaan intelektual yang bisa mempermudah kerja itu, yaitu dengan membuat ulir. Ada ulir yang bisa sedotan itu bisa dimiringkan, bisa dibelokkan, sehingga kita dalam posisi berbaring kita masih bisa minum dan tidak tumpah. Jadi semua produk tersebut kita rasakan manfaatnya keseharian kita. Itulah kekayaan intelektual. Hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Tentu tidak semuanya ada dalam jenis yang sama. Pemahaman bentuk perlindungan atas hasil karya dan kreasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu deklaratif dan konstitutif. Sesungguhnya ketika masuk kelompok deklaratif ini, Bapak Ibu ketika sudah berwujud karyanya, itu secara otomatis sesungguhnya menjadi hak cipta Bapak Ibu. Tetapi itu tidak cukup karena kita harus mempublikasikan karya itu, dan kemudian kalau kita tidak ingin karya kita dibajak orang lain, di-HI orang lain, maka harus dimintakan perlindungan. Tetapi ingat bahwa karya itu harus terpublikasi. Yang kedua yaitu konstitutif, itu ada paten, ada desain industri, ada merek. Ini justru tidak boleh dipublikasikan sebelum didaftarkan, sebelum Bapak Ibu menerima nomor register pendaftaran. Karena begitu ini dipublish, maka itu sudah diketahui umum dan umum juga boleh mengambil. Gitu. Maka hasil kekayaan intelektual yang paten, desain industri, dan merek itu sebaiknya kita daftarkan dulu untuk mendapatkan perlindungan sebelum dipublikasi. Maka dari itu ini perhatian bagi Bapak Ibu dosen yang luaran risetnya karena kerjasama di luar mungkin, atau riset-riset di UAD juga, tetapi membutuhkan luaran yang itu harus terlindungi. Ada beberapa strategi yang Bapak Ibu bisa lakukan. Misal, ketika Bapak Ibu publish dalam bentuk jurnal, maka jangan semua data dibuka. Kalau memang ada yang dimohonkan perlindungan terkait dengan paten dan desain industri. Ada yang tidak dibuka semuanya. Kalau dibuka semuanya, ketika Bapak Ibu mendaftarkan dan di dalam sistem DJKI itu bisa mengakses itu, maka itu paten Bapak Ibu maupun desain industri itu sudah tidak dianggap sebagai karya yang eksklusif dari Bapak Ibu. Jadi ada caranya. Bisa seperti itu atau bisa memang kita tunggu, kita daftarkan dulu ketika kita sudah mendapatkan register pendaftaran, maka baru kemudian kita publish. Artinya bahwa di aturan DJKI ada sekitar waktu 6 bulan yang dibutuhkan untuk memberi peluang untuk dipublikasi. Jadi jangan serta-merta. Kenapa perlu dipayungi perlindungan berbasis hukum? Kekayaan intelektual perlu dipayungi perlindungan berbasis hukum agar kepemilikan KI tersebut terproteksi dan sah dicatatkan oleh negara. Jika suatu saat terjadi plagiasi atau penyalahgunaan dari pihak lain, maka sudah ada payung hukum yang melindungi kekayaan intelektual tersebut. Hal yang sederhana banyak terjadi di kita. Seperti salah satu contohnya, seperti tadi,
yang disampaikan oleh Pak Toifur ketika pidato di pembukaan acara kita. Itu sangat banyak terjadi. Bahkan dulu batik motif tertentu pun pernah didaftarkan di Malaysia. Yang ini betul-betul sepertinya termasuk tempe itu juga proteksinya itu ada di Jepang kalau tidak salah. Nah, hal-hal seperti ini sepertinya memang harus masyarakat harus paham, harus tahu. Kalau misalnya itu yang didaftarkan di sana itu paten internasional dan dia berlaku untuk seluruh dunia, artinya ketika kita memproduksi tempe kita harus izin, kita harus minta lisensi dan seterusnya. Seperti itu kan agak merepotkan. Termasuk ketika tadi Reok Ponorogo didaftarkan di sana, maka ketika kita kalau internasional ya, artinya kalau patennya itu internasional bisa jadi atau indikasi geografis dan seterusnya itu memang harus perhatian pemerintah itu harus sangat besar terkait dengan ini. Nah, yang pertama mari kita lihat di tempat kami itu hanya melayani 4 sekarang. Hak cipta, paten itu terdiri dari 2, ada paten dan paten sederhana atau paten biasa dan paten sederhana. Kemudian desain industri dan yang terakhir baru kita buka tahun ini yaitu merek. Nah, hak cipta itu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya karena sebagai guru harus punya kebutuhan akan buku siswa itu menjadi satu kewajiban bagi Bapak Ibu untuk menyusun. Begitu sudah jadi buku sesungguhnya eksklusif itu hak sudah menempel. Hanya kalau tidak dimintakan perlindungan, ketika nanti kita ada proses hukum terjadi di sana, maka kita kalah. Tapi kalau dimintakan perlindungan, insya Allah produk kita itu, kalaupun dimanfaatkan orang lain harus izin. Misalnya dengan minta lisensi dan seterusnya. Nah, objek perlindungan hak cipta itu banyak sekali. Ada buku dan karya tulis, ada musik dan lagu, ada karya seni rupa, ada fotografi, audiovisual, drama koreografi, ada program komputer, dan lain-lain. Termasuk teman-teman dari Bapak Ibu dosen fisika ini banyak yang mendaftarkan program komputer di sentra KI untuk hak cipta. Nah, ini bisa dilihat di mana aksesnya. Bapak Ibu bisa melihat di ini HKI UAD ACID pencatatan hak cipta. Di sana Bapak Ibu bisa melihat ada jenis-jenisnya. Ini dibagi lagi jenisnya menjadi 42. Ini juga dibagi lagi, ini dibagi lagi, ini dibagi lagi, ini dibagi lagi, ini juga masih dibagi lagi. Bisa dilihat di sana. Biar Bapak Ibu mengunjungi, tidak saya buka kecuali nanti ada yang memang membutuhkan dibuka. Tapi jangan lupa ketika kita punya karya hak cipta, kita sudah ada wujudnya, kemudian dipublikasikan, dan yang berikutnya adalah dicatatkan untuk mendapatkan perlindungan. Ini sistem pengukuran kecepatan otomatis. Ini pencatatannya atas nama siapa ya? Ini saya tidak tahu. Kemudian ini juga, ini yang ada di kami, dokumen-dokumen yang ada di kami Bapak Ibu. Ini dari pendidikan fisika juga, ini magister pendidikan fisika juga, ini
Ini juga, ini program ya sepertinya, program komputer. Ini Prof. Dwi dengan teman-teman yang lain. Ini. Kemudian itu sekilas karya. Kemudian yang lain lagi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan Bapak Ibu, ini sudah saya contohkan tadi, awalnya lurus tidak bisa kalau kita tidak fleksibel. Jadi ada bagian yang kemudian mendapatkan sentuhan teknologi terkait dengan ini. Kemudian sepeda yang dulu itu SAT tentu, ini ada teknologi yang kemudian bisa memberikan lebih kemudahan dalam rangka untuk membawa. Nah, sedotan fleksibel dan sepeda lipat adalah contoh bagaimana teknologi bisa memberikan solusi dan kemudian kemudahan bagi kehidupan manusia yang berawal dari ide, kemudian menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya untuk memecahkan satu masalah, dan ini yang disebut invensi. Dan invensi ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah karya intelektual yang namanya paten. Tetapi tentu tidak semua invensi bisa dipatenkan. Tetapi ada invensi-invensi yang memang bisa dipatenkan, kecuali itu juga ada syarat yang lain juga. Nah, mari kita lihat. Paten kemudian apa? Berbeda dengan hak cipta ketika kita deklarasikan, kita publikasikan, kita catatkan, beres. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu invensi yang kita sebut sebagai inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Nah, ini yang akhirnya menjadikan kita sangat terbatas karena biasanya lebih banyak mengarah pada bidang teknologi. Yang tadi invensi itu adalah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat atas sebuah permasalahan yang ada di bidang teknologi. Paten dibagi menjadi dua, yaitu paten dan paten sederhana. Kalau paten disyaratkan 2 klaim atau lebih. Ada klaim di sana. Jenis klaimnya bisa proses, bisa produk. Tetapi kalau paten sederhana, hanya disyaratkan 1 klaim saja. Jenis klaimnya baik bisa pengembangan atau penyempurnaan, klaim proses atau klaim produk sebelumnya. Bisa jadi karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang di dalamnya itu menekuni hal-hal yang sifatnya teknis, teknik, mekanik, maka Bapak Ibu bisa memunculkan, kalau paten itu memang ide baru betul-betul, yang paten sederhana bisa jadi berangkat dari inovasi dari sebuah karya yang ada sebelumnya. Kemudian ada pengembangan atau penyempurnaan dari proses itu. Memang agak berbeda ketika paten itu diberikan perlindungan 20 tahun, paten sederhana itu hanya diberikan perlindungan 10 tahun. Tetapi proses untuk ke sana beda. Kalau paten kita berproses untuk mendapatkan perlindungan dan itu belum tentu jaminan lolos, itu bisa sampai 54 bulan, hampir 5 tahun. Tetapi kalau paten sederhana bisa lebih cepat waktunya. Maka target kemarin pada 2021 itu yang terdaftar itu lebih banyak paten sederhana. Ini objek. Produknya bisa peralatan, sistem, komposisi, dan formula. Ini farmasi lebih banyak ke sini, senyawa, jasa klinik, dan program komputer.
Program komputer ini masih ada permasalahan di sana. Tidak setiap program komputer bisa didaftarkan sebagai paten. Ya kita berharap nanti ada perubahan tentang Undang-Undang Hak Cipta, sehingga ada beberapa program komputer yang memang bisa didaftarkan sebagai paten. Selama ini masih terdaftar sebagai hak cipta. Proses yang bisa didapatkan perlindungan adalah suatu aktivitas yang menghasilkan produk atau suatu aktivitas yang menggunakan suatu produk atau suatu aktivitas dengan benda-benda hidup. Untuk penyempurnaan atau pengembangan produk dan proses itu adalah paten yang dihasilkan dari pengembangan invensi sebelumnya. Jadi sudah ada invensinya, kemudian ada ide baru untuk perbaiki, untuk melakukan pengembangan dari paten yang sebelumnya. Jadi dari paten yang sebelumnya. Ini proses pengembangan storage. Ini kan dari dulu ya, saya masih ingat pakai disket. Disket gede, disket kecil, kemudian CD, flash. Wah, sekarang sudah penyimpanannya sudah tidak usah di situ lagi, penyimpanannya sudah di Google Drive, yang kita tidak harus membawa kemana-mana. Paten sederhana pemberi dan pemantau nutrisi secara daring pada tanaman hidroponik. Nih, yang bisa Bapak Ibu lihat. Inventornya ini bisa dilihat rata-rata teman di FTI, Teknik Elektro dan Informatika dan Elektro. Ini. Deskripsinya ini hanya gambar. Deskripsinya ada template deskripsinya. Tidak hanya gambar saja untuk pengajuan paten. Nah, ini deteksi dini glukosa pada urin berbasis warna. Jadi kita bisa mengukur kadar gula kita, tidak harus dengan diambil darahnya, harus disuntik, dicoblos, diambil darahnya, tapi cukup memanfaatkan warna urin. Itu bisa menghasilkan ini. Ini juga dari teman-teman FTI. Dan ini adalah bekerja sama dengan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu jangan mengecilkan ide-ide mahasiswa, kadang sangat luar biasa. Ini kerja sama dengan mahasiswa. Nah, kemudian yang berikutnya desain industri. Ini ada produk yang dijual ini begini saja, dan ini dengan kemasan. Ini ada kursi yang biasa kita lihat, ini yang ada sentuhan estetisnya. Nah, desain produk kursi atau desain kemasan pisang itu adalah contoh kekayaan intelektual yang dilindungi dalam desain industri. Desain produk atau kemasan yang bagus bisa menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membeli produk tersebut. Jadi Bapak Ibu yang komersialisasi, yang sudah siap komersialisasi sekarang, mereka kecuali menyiapkan merek, mereka juga menyiapkan desain produknya, desain kemasannya, dan seterusnya untuk sampai ke komersialisasi. Nah, ada bermacam-macam. Jadi ini ada desain industri itu ada kreasi bentuk, ada konfigurasi, misalnya ya kurang lengkap, konfigurasi mestinya, komposisi garis,
komposisi warna yang memberikan kesan estetis pada produk, komoditas industri, maupun kerajinan tangan, bisa 3 dimensi atau 2 dimensi. Nah, itu jenisnya ada 3, ada desain keseluruhan atau utuh, desain sebagian atau parsial, desain seperangkat. Misalnya yang kita lihat mobil, kalau desain misalnya satu set meja kursi, itu desain untuk 1 set atau seperangkat. Sebagian misalnya kalau itu ban mungkin hanya pelek saja. Ini kalau ini desain keseluruhan artinya didaftarkan penuh produk yang satu utuh. Ini bisa kita lihat yang bentuk tampilan 3 dimensi berisi wujud produk, misalnya radio. Komposisi warna, tampilan berupa kombinasi warna pada permukaan produk. Konfigurasi adalah tampilan 3 dimensi berupa susunan komponen atau ornamen yang membentuk produk, dan komposisi garis bisa seperti ini pada permukaan produk. Nah, ini desain industri. Ini juga dicatatkan di paten sederhana sepertinya, selain dicatatkan di desain industri. Ini adalah alat deteksi gelombang otak anti korupsi. Jadi sepertinya ini kerjasama kalau tidak salah 3 prodi. Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, kemudian Teknik Elektro. Nah, ini hasilnya. Ada seperti helm yang dikenakan untuk mendeteksi gelombang otak anti korupsi. Kemudian ini desain industri bak sampah ramah lingkungan. Jadi memang gambarnya kalau karena desain gambarnya itu ada 6. Tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, samping kiri, tampak atas, dan gambar perspektif. Itu yang dicatatkan. Nah, Bapak Ibu yang sering banyak diakses mahasiswa adalah jenis ini, hak cipta. Dan ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan. Sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu jika ingin mengakses untuk melakukan permohonan perlindungan kekayaan intelektual, Bapak Ibu memang harus berkunjung ke web kami, HKI UAD ACID. Nah, dalam rangka apa? Bapak Ibu bisa menemukan prosedurnya, bisa menemukan template-nya, form-form yang dibutuhkan, bisa Bapak Ibu juga bisa bertemu dengan bagaimana cara pengisian form-form tersebut. Jadi semua bisa dilakukan secara online di kami, tidak harus datang. Kalaupun misalnya Bapak Ibu memerlukan dan harus datang, tentu kami persilakan, boleh saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa sering tidak konsisten antara yang ada di ini formulir ya, ini formulir dengan yang di surat pernyataan. Nanti bisa dilihat di sana apa saja untuk hak cipta kebutuhannya. Ini harus sama dengan ini, sama dengan ini. Kalau tidak sama, maka kita akan mengalami kesulitan harus mengedit ulang. Padahal sesungguhnya kalau Bapak Ibu sudah paham cara pengisiannya, mana yang harus diisi, konsistensi pengisian dan seterusnya, maka Bapak Ibu untuk layanan hak cipta cenderung lebih cepat sekarang
Kalau dulu bisa hari, minggu, ya kalaupun ada yang lebih dari minggu itu mesti ada masalah. Misalnya program komputer itu agak lama, tidak mesti. Tapi kalau yang karya tulis sekarang kita bisa melakukan lebih cepat. Bahkan kalau dengan proses subsidi itu kan berada di kami pembayarannya, maka kita langsung bisa, bahkan mungkin tidak sampai 10 menit bisa jadi selesai. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan pembayaran non subsidi, maka ketika kita sudah unggah, nanti Bapak Ibu akan dihubungi di email, akan dikirimkan kode billing yang harus Bapak Ibu bayar terkait tagihan untuk pendaftaran itu. Setelah diunggah, kode billingnya juga disampaikan, setelah itu baru keluar. Itu yang hak cipta. Tentu berbeda ceritanya dengan paten atau paten sederhana atau desain industri. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, proses yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu tidak cukup hanya sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Batas untuk proses itu minimal 54 bulan untuk paten. Maka tidak usah heran Bapak Ibu, paten yang lolos pada 2021 kemarin yang saya coba dorong dan akhirnya bisa keluar ada wujud nyatanya, sertifikat granted, sertifikat diberikan perlindungan untuk paten itu rata-rata di tahun ada yang 2013, 2015, 2016. Paten yang didaftarkan pada tahun-tahun itu baru 21 keluar. Jadi saya mohon memang harus ada kerjasama yang bagus di antara Bapak Ibu seluruh sivitas akademika, karena bagaimanapun juga ini menjadi kewajiban bersama kita untuk meningkatkan capaian ini. Nah, untuk pencatatan hak cipta ini ada beberapa berkas yang memang harus disiapkan Bapak Ibu. KTP seluruh pencipta, misalnya tadi yang buku Prof. Dwi ya, ada 6 atau 7 ya, semua KTP-nya ada. Sekian KTP. Formulir pencatatan hak cipta, seperti tadi yang ada di sebelah kiri. Ada surat pengalihan. Nah, saya perlu jelaskan surat pengalihan. Bapak Ibu, bagi kalangan sivitas akademika akan punya manfaat untuk universitas jika permohonan perlindungan hak cipta Bapak Ibu dialihkan atas nama UAD. Pencipta tentu masih Bapak Ibu, tetapi yang melakukan permohonan itu UAD. Ada kemudahan yang bisa didapat ketika Bapak Ibu melakukan pengalihan. Ketika melakukan pengalihan oleh DJKI melalui program IPRO-Line pendaftarannya secara online juga, kami mendapatkan kemudahan untuk dapatkan diskon 50%. Kalau didaftarkan sebagai individu, Bapak Ibu pribadi sebagai pemohon dan Bapak Ibu pribadi sekaligus sebagai pencipta, maka Bapak Ibu dikenakan tagihan 100%. Berapa itu? Kalau hak cipta berupa buku itu 400, kalau berupa program komputer 600. Kalau dengan pengalihan 50%, 200 dan 300. Kalau Bapak Ibu dosen masih punya subsidi, maka Bapak Ibu Rp0 karena Bapak Ibu bisa memanfaatkan subsidi di kami. Bapak Ibu punya hak untuk pendaftaran, Bapak Ibu dosen mempunyai hak untuk permohonan hak cipta itu 4 kali dalam 1 tahun. 1 paten, 1 desain industri. Saya rasa itu cukup untuk Bapak Ibu. Kalaupun nanti saya kurang sepertinya, Bapak Ibu bisa melalui pintu prodi untuk minta dan mengakses untuk subsidi itu melalui pintu prodi. Artinya melalui hak prodi, hak subsidi yang dimiliki oleh prodi. Pada saat saya sosialisasi dan sekaligus laporan pada
Oktober 2021, setelah 1 tahun masa jabatan saya sampaikan bahwa ada subsidi yang bisa diakses Bapak Ibu terkait dengan ini. Penataan subsidi saya lakukan karena sesungguhnya universitas juga sangat berkepentingan akan perlindungan hak-hak perlindungan yang harus Bapak Ibu terima. Nah, template untuk semua itu bisa Bapak Ibu unduh di web kami di HKI UAD ACID pencatatan hak cipta. Nah, ini yang maksudnya permohonan atas nama Wadi. Ini ya, permohonan atas nama Wadi. Ini pemohonnya Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian penciptanya tetap Bapak Ibu. Ini kalau penciptanya banyak, sekian banyak ini masuk semua. Kemudian buku ini ya. Ini yang harus tadi ditulis konsisten tadi. Jangan lupa ya, alamatnya ini pencipta itu sampai dengan kode pos. Kalau tidak sampai kode pos, kami harus mengulang dan memperbaiki. Itu sesungguhnya cara pengisian dan form-formnya sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu lebih mudah untuk sekarang. Nah, ini yang surat pengalihan Bapak Ibu, ini harus tanda tangannya banyak sekali ya. Semua orang yang tercatat sebagai pencipta harus tanda tangan seperti ini. Dan ini satu meterai berlaku 4 orang. Meterainya meterai, bukan meterai digital. Terus itu hatnya dikirim? Tidak. Yang dikirim ke kami cukup scan. Hasil scan. Seperti ini kalau penciptanya banyak. Nah, ini konsisten juga harus sama. Harus sama. Ini kok aneh. Penciptanya, surat ciptaannya namanya Ajeng, kok bukunya karya tulis, buku semantik. Ini buku saya, ini Pak Dini. Nah, Bapak Ibu, apakah harus mintakan tanda tangan ini? Saya kan akan berlaku sebagai universitas. Tapi cukup ketika Bapak Ibu nanti di form surat pengalihan hak cipta, Bapak Ibu cukup tanda tangan yang ini saja. Ini akan kita hubungkan nanti setelah Bapak Ibu clear formnya dan Bapak Ibu tidak usah minta sendiri, dikirim ke kami, cukup ini dikosongkan saja. Tanda tangan dikosongkan. Oke. Kemudian ini yang surat pernyataan. Ini saya mohon Bapak Ibu ketika sebelum menyampaikan ke kami, sebelum mengirimkan ke kami, mohon pernyataan ini dibaca. Walaupun yang tanda tangan saya, tetapi ini kan terkait dengan ciptaan kan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang harus membaca. Masih pemohonnya adalah pemegang hak cipta itu UAD. Terus mungkin ada yang bertanya, Bu, kalau buku saya daftarkan atas nama UAD. Bukannya kalau kita komersilkan nanti itu UAD punya hak. Sampai hari ini belum ada penataan tentang royalti yang terkait dengan komersialisasi, terkait dengan royalti untuk hak cipta. Jadi monggo kalau bukunya Bapak Ibu ya monggo silakan dijual, nggak apa-apa. Belum ada aturan yang mengatur ini, jadi masih. Nah, bagaimana seandainya ini bagi Bapak Ibu Ketua Program Studi ya, ada pengajuan hak cipta untuk luaran mata kuliah atau program tertentu atau tugas akhir. Bapak Ibu bisa pengampu mata kuliah bisa mengomunikasikan ke sentra KI terkait dengan luaran yang diajukan.
Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa mendapat kemudahan dari kami terkait dengan luaran mata kuliah. Karena luaran mata kuliah insya Allah masih bisa di-backup oleh subsidi yang kita berikan fasilitasnya kepada prodi. Jadi dikomunikasikanlah ke kami. Setelah itu kami akan membuatkan subjek email khusus. Supaya apa? Supaya tidak tercampur yang lain. Nah, kalau memang disepakati ini mendapatkan subsidi, maka Bapak Ibu tinggal mengunggah saja, kemudian tinggal tunggu sertifikat, tidak usah melakukan pembayaran. Hal ini ditujukan untuk mempermudah dalam memfilter. Kadang ketika musim-musimnya ramai, luaran mata kuliah, luaran PLB, luaran apa, kegiatan PKM, dan seterusnya, banyak sekali. Itu kadang kita sehari bisa ada 60-an email terkait dengan permohonan hak cipta. Maka dari itu saya mohon ini kerjasamanya prodi, kalau memang ada yang ditargetkan, umum ini baru separuh mata kuliah ya, separuh mata kuliah, separuh waktu. Kalau misalnya ada hasil dari luaran mata kuliah yang ada yang ingin daftarkan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, monggo dikomunikasikan ke kami dari program studi. Kalau nanti akses subsidi, Bapak Kaprodi cukup memberikan rekomendasi. Surat rekomendasinya juga sudah ada di web juga, bisa diakses. Itu sehingga lebih mempermudah semuanya. Nah, terkait hak eksklusif, apa sih yang tadi ngomongnya hak eksklusif? Ada hak moral dan ada hak ekonomi. Hak moral adalah hak untuk dicantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Itu hak moral. Karena bagaimanapun juga hak ini melekat selamanya kepada pencipta karya. Hak moral juga merupakan hak untuk melarang orang lain untuk mengubah karyanya. Sementara hak ekonomi, hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya. Sementara manfaat ekonomi bisa didapatkan melalui karya yang digandakan atau diadaptasi versi lain. Sehingga misalnya memang karya Bapak Ibu itu sudah oke, sudah tercatat, maka ketika digunakan orang lain, Bapak Ibu juga harus, orang lain itu harus membeli lisensi. Kalau buku sepertinya, kalau itu dijual lepas, dibeli, maka hak kemudian menjadi milik penerbit, begitu ya. Tapi kan tetap ada yang Bapak Ibu terima sebelumnya. Kalau Bapak Ibu membiayai sendiri, ada kemungkinan kalau tidak ada perlindungannya kemudian dibajak orang dan Bapak Ibu tidak mendapatkan hak ekonomi dari sana. Nah, kalau di perguruan tinggi, hak moral di perguruan tinggi salah satunya adalah bisa didapatkan atau bisa digunakan untuk akreditasi di perguruan tinggi. Jumlah penelitian, luaran penelitian dan PKM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir, di antaranya salah satunya adalah luaran mendapat pengakuan HKI paten sederhana, luaran mendapatkan HKI hak cipta desain industri, perlindungan varietas tanaman, DTLST. Nah, seperti ini ada. Kemudian yang berikutnya untuk kenaikan jabatan Jafung Bapak Ibu. Nah ini. Kemarin ada Bapak Ibu yang ini besarannya, ini besaran maksimal ya, itu pun sangat bergantung pada reviewer atau asesornya. Kemarin ada yang meributkan terkait dengan yang di BKD. Ini kemarin saya minta untuk dikomunikasikan, diusulkan. Apakah yang di sana paten dalam kurung, HKI dalam kurung paten. Saya rasa mestinya tidak begitu. Artinya, karena memang KI itu tidak hanya paten. Kenapa hanya paten saja yang harus didaftarkan di sana? Di
kenaikan jagung ini yang PAK untuk kenaikan jabatan bisa dihitung, kenapa tidak bisa untuk PKD ya? Ini perlu dipertanyakan. Kemarin ada yang bertanya, oh silakan tanya ke asesor ya, silakan tanya ke yang menjadikan asesor. Ini pemahamannya harus sama karena ternyata pemahamannya beda-beda. Itu. Nah, kalau terkait hal ekonomi yang harus dikembalikan ke Universitas Ahmad Dahlan, memang kami itu menghasilkan produk KI, kami yang mengurus. Tetapi ketika nanti komersialisasi atau pemanfaatan secara ekonomi terkait dengan kekayaan intelektual para dosen, maka itu akan diurus oleh kantor urusan bisnis dan investasi. Kami sudah coba kerjasama tahun ini bahwa kami itu mengumpulkan para pemilik paten, para inventor paten, itu untuk kemudian kita temukan dengan KUPI. Dan kemarin sudah ada beberapa yang ada tindak lanjutnya, moga-moga tahun ini bisalah kita menelorkan 1 atau 2 karya paten kita yang bisa terjual atau bisa terkomersialisasi. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah pernah mengirimkan surat resmi kepada Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ibu Kaprodi terkait dengan pembiayaan permohonan hak cipta, paten, dan desain industri di kami. Nah, hak cipta itu ada subsidi untuk perorangan dan subsidi untuk prodi. Paten juga ada subsidi untuk perorangan dan subsidi untuk prodi. Desain industri juga untuk kegiatan yang terkait dengan dana penelitian dan PKM, yang internal, yang eksternal, yang dana kemahasiswaan, yang internal dan eksternal. Mengapa menjadi berbeda, Bu? Bapak Ibu jujur saja, ketika Bapak Ibu akses penelitian internal dan luarannya itu kan sudah termasuk anggaran di dalamnya. Maka Bapak Ibu harus membayar ketika mengajukan permohonan sebagai luaran penelitian dan pengabdian. Logislah menurut saya. Karena jangan sampai UAD membayar 2 kali. Itu prinsipnya. Kalau terkait dengan ini, prodi, subsidi yang untuk prodi yang bawah-bawah ini bisa diakses dengan cara memberikan rekomendasi Bapak Ibu prodi. Jadi saya rasa peluang untuk Bapak Ibu di program studi Magister Pendidikan Fisika ini masih banyak yang bisa diraih dengan subsidi. Bahkan tadi saya tawarkan ketika terjadi proses misalnya luaran mata kuliah, monggo Bapak Ibu kita sepakati. Kalau misalnya kurang, ya Bapak Ibu bisa mengajukan lagi terkait dengan biaya yang harus dibutuhkan. Tetapi tentu biaya itu adalah biaya terkait dengan kolaborasi tadi. Saya rasa itu Pak, seperti itu dulu yang bisa kami sampaikan. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengakses ke kami, silahkan, dan masih cukup waktu untuk Bapak Ibu masih bisa longgar untuk kita komunikasi terkait dengan informasi tentang KI. Perlu saya ingatkan Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu mahasiswa, saya sebut Bapak Ibu ya karena banyak yang sudah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu silahkan mengisi presensi untuk kepentingan pembuatan sertifikat, dan e-sertifikat nanti akan dikirimkan di email yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami. Insya Allah begitu. Monggo silahkan. Adakah yang akan dimintakan penjelasan informasi terkait dengan kekayaan intelektual yang ada di Bapak Ibu? Monggo, Pak Toifur. Oke, saya mengawali dulu, Bu. Masih mute, kok belum keluar suaranya. Mohon izin. Monggo, J, monggo silakan.
Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, ada beberapa yang ingin saya konfirmasikan. Yang pertama Ibu, tentang data HKI S2 Pendidikan Fisika. Tadi yang di sentra HKI itu datanya jumlahnya lebih banyak dari kami, Ibu. Kami itu udah punya 16 dan di sentra HKI ada lebih dari itu. Nanti mohon izin untuk meminta datanya. Karena mungkin ada beberapa yang tidak mengumpulkan ke kami karena untuk kebutuhan kemarin yang pertama untuk ini akreditasi uji coba lambik itu, dan 1 bulan lagi juga kami harus upload borang prodi yang sesungguhnya untuk akreditasi menikah. Nanti mohon izin mengcopy ini. Malah kalau misalnya masih sebulan lagi Pak, monggo malah yang masih tersimpan belum didaftarkan segera didaftarkan. Oh, siap. Supaya bisa nanti ini kalau misalnya kami, Ibu, mohon izin bertanya lagi. Ini kan mahasiswa kami insya Allah semuanya punya lah produk, Ibu, buku atau bahan ajar atau nopo niku. Nah, modul nanti mohon izin kami akan layout dan akan kami daftarkan. Nah, apa ada batasnya Ibu untuk pendaftaran di sentra HKI untuk pengajuan HKI itu, Bu? Per prodi. Jadi kalau kolaborasi dengan mahasiswa sesungguhnya banyak yang bisa diakses, Pak. Yang pertama, kalau Bapak Ibu dosen merelakan subsidi Bapak Ibu digunakan mahasiswa, monggo, tapi tetap ada nama Bapak Ibu dosen. Itu Bapak Ibu dosen kan punya 4 setahun ya, misalnya yang setahun, yang 2 untuk saya sendiri, yang 2 diberikan bersama siswa, udah punya 2 berarti. Kalau misalnya tidak, Bapak Ibu pengampu mata kuliah berdasarkan aturan yang kami buat tadi bisa akses melalui prodi, minta rekomendasi prodi untuk dapatkan akses. Tentu ini harus kolaborasi dengan dosen, tidak boleh kalau atas nama mahasiswaan sih atau nama mahasiswa sendiri, mahasiswa harus membayar. Tapi membayarnya itu hanya 200 kalau dialihkan atas nama UAD. Dulu itu sempat ribut terkait dengan kalau 50%, kalau berarti pemahaman mereka itu 400. Yang subsidi itu artinya 400 itu sudah subsidi, bukan. Kalau nanti Bapak Ibu, para mahasiswa lah, itu dialihkan ke UAD, karena status dia sebagai mahasiswa, maka dia tetap dengan tagihan hanya 200. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya tidak dialihkan ke UAD, ini kan buku ajar yang akan saya gunakan ke murid saya, Bu. Oh, monggo silahkan, nggak apa-apa, dititipkan, didaftarkan ke kami. Kalau penjenengan masih di sini, saudara, penjenengan kan lebih mudah untuk mendapatkan. Bisa kami layani juga untuk pendaftaran atas nama pribadi dengan biaya yang berbeda tentu. Itu. Tapi ya tidak mahal lah daripada Bapak Ibu daftarkan di luar. Kalau di luar di konsultan lebih mahal, sangat mahal bahkan. Nah, di sini lebih murah. Seperti itu. Jadi pintunya lewat Bapak Ibu dosen, lapor ke prodi, syukur tengah semester gini sudah ada data inventaris. Jadi kami bisa menyediakan. Pak Taifur punya 10 subsidi, ternyata mahasiswa saya butuh 20, Bu. Gini Pak, saya ngaturnya. Kalau Bapak Ibu mendaftar ke kami bisa ngatur. Misalnya satu universitas itu kan 10 kali prodi, 52 ya. Ada 520. Tapi itu Pak semester loh Pak. Kalau setahun kan banyak. Lebih dari itu. Nah, tidak semua prodi ngakses. Jadi misalnya Pak Toibur memang membutuhkan untuk prodi fisika itu 30 yang harusnya cukup 10 satu semester, itu mungkin kita bisa ambilkan dari subsidi prodi lain yang tidak menggunakan. Seperti itu. Kalau melebihi dari 1.000 itu baru untuk subsidi prodi itu baru kolab karena kita dijatahnya untuk prodi itu 20 kali jumlah prodi. Itu. Tapi saya rasa belum Pak terpenuhi, masih jauh terpenuhi. Masih jauh, yang subsidi prodi itu masih jauh. Dan
kita terapkan sekarang karena apa? Kalau luaran mata kuliah, kalau luaran dari prodi, itu saya rasa lebih bagus kan ada yang bertanggung jawab, Pak. Beda dengan luaran KKN, luaran PLP, jenengan ngeraoske juga yang luaran PLP, luaran KKN itu kadang ya mohon maaf lah agak jelek hasilnya karena rata-rata pembimbing itu hanya dibiarkan saja ke mahasiswa. Saya batasi kalau itu malahan. Tapi kalau yang dari prodi malah tidak, karena saya yakin kalau luaran mata kuliah masih dosennya nggak mau asal saja. Kan luaran mata kuliah pasti bisa dipertanggungjawabkan. Itu kemudian saya punya ide di tahun kedua ini saya berikan subsidi untuk prodi yang bisa diakses. Jadi sepertinya saya batasi, tapi kalau Bapak Ibu bisa mencermati bahwa Ibu bisa menggunakan sopo sing cepet yang dapat, tapi saya merasa bahwa serapan 50% aja sudah luar biasa, Pak. Nggak usah khawatir, jadi masih ada. Monggo. Ji, Bu, mohon izin satu lagi, Bu. Ji. Ini kan di borang kami itu ada ditanyakan di borang Lambdik Meniko nanti ada pertanyaan tentang bukan hanya HKI, ada paten juga, Ibu. Nah, untuk paten sederhana ini kan kami ada beberapa rancangan desain paten bersama Pak Toifur itu kemarin pas ngobrol itu masuknya ke paten sederhana. Nah, sedangkan waktu kami itu sangat mepet, apakah memungkinkan Ibu ada proses pendampingan dalam penyusunan paten sederhana niku sampai ke pengajuan, Ibu? Biar bisa segera turun paten sederhananya. Menawi turun kami tidak menjamin, Pak, karena prosesnya itu terjadi di atas. Jadi di luar kewenangan kami. Tapi misalnya untuk proses supaya bisa cepat diterima itu maksudnya terunggah dan dapat nomor register, itu ada kemungkinan kita bisa. Tetapi kalau cepat keluar, nah ini saya baru mencari jalan dan celah. Bapak Ibu mungkin bisa menerima penjelasan saya di KI, di sentra KI itu pernah ganti 3 pimpinan, saya keempat. Yang 3 pimpinan itu sampai dengan yang terakhir itu hanya melahirkan 1 paten. Dari 2011 sampai 2021 saya menggiring ada 19 yang saya mintakan supaya diperiksa. Hari ini lolos 15. Nah, termasuk dulu punya Pak Toifur itu saya kejar-kejar, tapi karena mungkin beliau sibuk pada saat itu tidak masuk yang 19, baru masuk yang sekarang ini punya Pak Toifur. Tapi misalnya untuk proses sampai ke pendaftaran, monggo. Kami akan memberikan jalan cepat tentu bagi pendampingan, bukan ya penerimanya di sana, Pak. Jadi, tapi prosesnya memang saya rasa lah, yang penting usaha. Yang penting usaha untuk ada yang terdaftar. Siapa tahu ketika nanti sudah proses akreditasi, artinya ada kunjungan lapangan itu, kita berharap moga-moga kita sudah bisa menceritakan proses kita sampai di mana. Yang penting usaha saja. Karena menciptakan itu juga termasuk sulit, Pak. Saya ngeh juga. Makanya kemarin Pak Toifur ada kesempatan ini pendampingan BRIN. Itu Pak Toifur ada, pun diisi mawon Pak, berikutnya nanti mau gimana nanti monggo saja, nggak masalah. Karena mumpung dapat kesempatan untuk dapat pembiayaan juga. Jadi mohon maaf Pak, sesungguhnya kami juga merasa merasa agak kesulitan juga. Tapi saya berharap ya walaupun sulit ya harus kita cari jalan keluarnya. Maka sering saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di DJKI dan sesungguhnya pintu itu sudah mulai terbuka, Pak. Ketika tahun kemarin kita bisa mendapatkan PKS dengan Pak Dirjen, dengan Pak Rektor,
bisa dikunjungi Pak Dirjen, kita bisa diikutkan kegiatan apa saja, itu sudah membuka jalan kami. Ya moga-moga semakin mengeratkan hubungan kami dengan DJKI sehingga mempermudah untuk mendapatkan perlindungan yang paten. Tidak hanya Bapak Ibu yang di program Magister Pendidikan Fisika, rata-rata perguruan tinggi seperti itu prosesnya. Jadi ya memang agak impossible. Saya juga kadang merasakan itu. Tapi lah, saya masih berusaha sekuat tenaga bagaimana tahun 22 ini, setelah tahun 21 saya bisa menggolkan 15, moga-moga paten sederhana yang 221 ini 22 bisa diperiksa. Itu. Saya masih berusaha, Pak. Jadi monggo nanti misalnya yang tertarik, deh Pak Tauhifur, kalau misalnya tertarik, oh ini ada workshop drafting, siapa harus keluar misalnya, itu selalu Pak saya mengikutkan. Kemarin juga yang Bejo kemarin itu timnya Pak Martomo dan Pak Maryudi itu usulan tahun 2017 kalau tidak salah. Tiba-tiba ada surat dan mereka diperiksa untuk datang ke Semarang. Oh, saya suruh, Pak sudah saya buat kantor, Pak harus segera berangkat supaya ya tambah satu lah minimal. Alhamdulillah. Seperti itu Pak prosesnya. Jadi saya juga penjenengan tahu saya aja program studi pendidikan bahasa Indonesia, tapi saya tidak mau kalah dengan ini. Tetap saya berusaha bagaimana bisa memfasilitasi teman-teman. Kalau universitas insya Allah mendukung kita penuh. Bahkan Bapak Ibu ada selentingan yang masih bisa kita adakan harapan bahwa ada revisi dari SK Rektor yang terkait reward terakhir. Dan saya sudah usulkan semua reward dari hak cipta sampai paten internasional sudah masuk. Dan itu bisa menjadi harapan ya Pak. Bisa menjadi harapan, tidak hanya publikasi, tapi paten insya Allah sudah masuk semua. Saya usulkan kemarin. Begitu. Ngaten Pak. Jadi ini masih seperti itu. Monggo Pak Tauhifur. Sampun ya Pak. Nggih, matur suwun Bu. Sami-sami. Saya tanya di chat itu Bu, yang pertama. Masih mute Pak. Sudah ini Bu. Halo. J, sampun. Agak keras sedikit Pak. Bentar kalau gitu. Oke. Pertanyaan saya itu ada di chat Bu. Oh, J, mungkin saya. Oh alah. Ngapunten Pak, ngapunten Pak Tauhifur. Berapa lama proses, bagaimana cara izin menggunakan karya orang lain seperti gambar, grafik, dan lain-lain. Jadi maksudnya tadi kan kalau misalnya sebuah buku sudah dipatenkan, maka termasuk isi-isinya. Kok kurang ya Pak suaranya? Halo. Iya Pak. Apa kecil sudah? Banget suaranya. Oh gitu. Oh, halo. J. Ya. Kecil sekali. Iya. Saya tak ganti. Bentar Bu. Banget ya. Bentar Bu, bentar. Oh. Ini Bu, pertanyaan saya. Ini Bu, pertanyaan saya. Apa sudah terdengar? Sampun Pak. Yeah. Yang pertama itu kalau kita mau ngurus paten itu kira-kira apa ya? Berapa lama? Tadi sebenarnya sudah diusulkan oleh Pak, sudah ditanyakan oleh Pak Uki. Tapi kalau kelihatannya kita ini juga punya pengalaman untuk mengusulkan kalau jenis apa ya, HKI ya, bukan paten. Kalau HKI itu memang rata-rata cepat ya Bu. Baik kalau hak cipta ya Pak, hak cipta. Iya, hak cipta ya. Kalau paten tadi
tidak tahu ya kita ya. Yang kedua, bagaimana caranya menggunakan karya orang lain seperti minta izin yang saya maksudkan itu minta izin. Jadi misalnya buku ini sudah di HKI-kan. Kemudian di dalamnya itu ada gambar yang kita itu ingin mengambil gambar itu untuk misalnya menyusun buku kita juga. Termasuk gambar-gambar yang ada di internet itu kan banyak itu yang sebenarnya nggak boleh diambil begitu saja. Jadi karena orang tidak tahu maka langsung ambil. Caranya izin itu seperti apa? Kemudian yang ketiga itu adalah ini Bu, rasanya kok banyak repot itu ada di pembuatan usulan paten. Ini saya khawatir proses yang ke bawah itu. Kalau penciptaan mungkin orang tidak terlalu banyak mikir ke masalah administratif, tetapi untuk kelengkapan administrasinya itu ada orang yang tidak ahli di situ. Makanya caranya mengatasi seperti apa. Kemudian kalau kami ini punya alat, ingin kita patenkan, gambarnya itu sebenarnya ada tuntutan standarisasi apa enggak. Karena yang saya ketahui itu, maksudnya di kita itu tidak ahli untuk menampilkan gambar teknis seperti orang-orang teknik bangunan atau arsitektur itu. Terima kasih Bu. J. Kalau proses itu bisa dilihat di web kami juga, Pak. Proses itu kita mengikuti yang ada di sana, mengikuti yang ada di DJKI. Jadi kalau lihat prosedur yang ada di DJKI dan bisa, jadi ada 2 Pak yang bisa diakses, di web kami juga ada, terus di buku panduan kami yang ada di web juga e-booknya atau filenya, ada PDF-nya ada di sana juga, itu tercantum bahwa di sana itu untuk paten itu memang cukup lama. Nah ini bisa dimunculkan Mas Sakti. Itu cukup lama Pak prosesnya memang. Dan sekarang ini yang paten sederhana memang rata-rata bisa lebih cepat sampai proses ke pengumuman. Jadi prosesnya nggak hanya satu, Pak. Begitu masuk, ada pemeriksaan formalitas, itu berkas-berkas dan seterusnya. Itu kadang dikembalikan, kadang diminta untuk revisi dan seterusnya. Tapi yang penting lagi, Pak Tauhifur, sekarang ini di tempat kami kan ada yang nongkrong tiap hari, kalau ada surat misalnya minta diperbaiki dan seterusnya, itu sudah sekaligus langsung kita kirim ke yang bersangkutan. Itu mempercepat proses juga. Karena kalau dulu kan tidak ada yang harus nunggu, nongkrongi, dan seterusnya. Sehingga ketika terjadi perubahan, harus ada perubahan data, harus ada apa, itu menjadi prosesnya menjadi terus kemudian tidak tertangani. Kalau yang sekarang misalnya ada kekurangan, itu kalau kekurangan itu langsung kita sampaikan. Termasuk kalau ada pemberitahuan, termasuk kalau sudah sampai ke pemeriksaan, itu biasanya ini Pak, ini aduh tetap nggak gitu, saya tetap nggak kelihatan. Dari atas dulu. Nah, ini permohonan ke pemeriksaan administratif. Ini paten sederhana Mas Abdi. Paten sederhana Pak, ini yang paten sederhana Pak, belum paten ini. Ini permohonan sampai pemeriksaan administratif 14 hari. Dan yang sekarang kemarin saya sudah buktikan permohonan Pak Imam sebelum 14 hari itu sudah oke. Artinya sudah mulai berjalan lancar itu. Tapi biasanya kalau terjadi ada kesalahan, itu prosesnya untuk revisi kadang harus dikirim. Tapi jangan khawatir Pak, kami setiap hari begitu ada surat, apapun pemberitahuan ke inventor langsung kita kirim. Terus kalau sudah lengkap, masuk ke masa tunggu ini 3 bulan. Kalau belum lengkap, tentu ini harus proses. Kalau tidak dilengkapi, maka ini ditulis ditarik kembali, artinya hangus. Dan kita yang tahun 2013 sampai 2000 sekian, saya masuk 19-20, itu 40 lebih Pak yang hangus. Makanya kemarin saya minta Bapak Ibu yang masih ingin memperbaiki, yang hangus-hangus seperti itu, monggo di redrafting lagi dengan cara melakukan penelusuran ulang kembali, merevisi kembali, kemudian monggo diajukan lagi, akan kita fasilitasi kalau masih belum yakin, karena dulu itu ditolaknya, dihanguskannya itu bukan karena tidak diterima Pak, karena proses-proses seperti ini sangat mungkin itu loh.
Jadi proses seperti ini bisa 3 bulan masa tunggu. Kemudian setelah itu pengumuman. Pengumuman ini sudah kalau sudah tadi sudah lolos administrasi, kita sudah punya nomor register. Kita bisa lacak di DJKI, di PDKI. Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Sudah masuk di sana Pak kalau sudah administrasi. Di sana kita bisa lihat sejauh mana perjalanan kepunyaan kita itu. 3 bulan sampai kemudian ada pengumuman. Pengumuman ini fungsinya untuk apa? Dipublish, Pak. Dipublish supaya ketika ada orang merasa ini kok sama dengan punya saya, itu orang boleh komplain, Pak, selama waktu 2 bulan ini. Kalau tidak ada yang keberatan, itu langsung masuk ke pemeriksaan. Jadi ya Pak, 14 hari, 2 bulan, 3 bulan, berarti 5 bulan, 14 hari dengan 12 bulan. Coba, sudah 12 tambah 5, 17 setengah bulan Pak. Itu baru masuk ke pemeriksaan. Nah, proses pemeriksaan ini, substantif ini tidak hanya 1 kali, 1 dan 2. Dan itu biasanya ada revisi-revisi. Kalau ada revisi ya kita mesti diberi senggang waktu sekian bulan. Tapi saya pengalaman sekarang kalau ada tagihan revisi langsung segera kita revisi, kita oyak-oyak inventornya untuk kita unggah kembali bisa lebih cepat. Itu seperti punya Pak Teten ya, Mas Sakti yang kemarin ya, sudah diterima kembali revisinya. Nah, itu 12 bulan ini 17 bulan, sekitar 18 bulan itu kalau disetujui. Nah, kalau tidak disetujui atau ditolak itu bisa mengajukan banding. Terus kemudian ajuan bandingnya kalau misalnya disetujui bisa masuk di sini. Proses menuju ini saja lama, Pak. Saya itu melakukan pemeriksaan yang teman-teman yang 19 itu bulan Maret. Tapi keluarnya bulan apa, Pak? Pengumumannya Oktober, Pak. Yang kemarin teman-teman yang kita kawal untuk mediasi secara daring itu sekian lama waktunya. Ini paten sederhana, belum paten. Nah, kalau itu baru setelah diberi paten ini, di sana diumumkan di PDKI itu diberi paten. Itu nunggu sertifikatnya ya lama lagi, Pak. Saya juga heran. Baru sertifikat. Bunyinya memang kayaknya 2 bulan, tapi kemarin itu pemeriksaan bulan Maret, keluar sekitar bulan Juni ya, itu Oktober baru keluar sertifikat. Itu Pak, itu yang paling sederhana. Naten. Terus kemudian bagaimana caranya minta izin menggunakan karya orang lain seperti gambar, grafik dan seterusnya. Saya belum punya pengalaman untuk itu. Secara filosofisnya sebenarnya sudah ada 3. Kok bocor Pak? Apa ya Mas bisa di Oke. Informasinya Pak memang harus kita tidak boleh menggunakan karena kita bisa dituntut Pak. Kalau tidak izin, memang harus izin Pak. Tapi prosesnya bagaimana saya belum pernah. Saya tidak tahu. Itu ada Pak di undang-undangnya ada. Kalau misalnya kita sebarluaskan, artinya itu kita minta lisensi. Kalau hanya itu hanya izin saja. Kalau misalnya gambar atau grafik kita gunakan hanya izin saja. Tapi kalau misalnya kita tadi Pak buku kemudian kita gunakan, kita perbanyak dan seterusnya itu ada yang namanya lisensi, Pak. Dan lisensi itu ada yang lisensi apa, Mas? Yang lagu-lagu itu namanya apa? Jadi ada apa namanya? Semacam organisasi yang mengurus tentang bagaimana proses untuk mendapatkan izin itu. Yang seperti lagu juga loh, Pak, itu. Jadi kita, misalnya kita punya YouTube, kita tidak asal saja comot lagu untuk ini. Bahkan kalau tidak sengaja misalnya kita bikin vlog kok kebetulan ada suara lagu yang lain terdengar, itu pun kita kena. Itu jadi memang harus berhati-hati. Tapi kalau kita menggunakan yang tidak berbayar atau tidak yang gratis lah, itu juga ada di YouTube juga ada. Kemudian betul Pak,
deskripsi paten itu memang agak ribet. Maka kita setiap tahun selalu adakan workshop drafting. Kecuali ada permintaan dari luar. Nanti saya ini Pak Toifur siapkan namanya. Kalau ada yang undangan dari luar terkait dengan drafting paten, nanti saya kirimkan. Kemarin saya kirimkan tim saya, Pak Mas Arsad dari Teknik Elektro. Karena dia sudah punya pengalaman banyak, biar lebih kuat lagi, saya kirimkan. Nanti kalau ada workshop drafter, bahkan ada camp drafter untuk mendapatkan sertifikat, saya akan kirimkan juga beberapa teman yang sudah punya pengalaman untuk ngedraft itu. Kita punya 2, Pak, yang memang punya sertifikasi drafting, sebagai drafter itu Pak Kin dan Pak Zahrul. Resmi sertifikat dari LIPI. Nah, sekarang ini DJKI juga menyelenggarakan. Moga-moga kita bisa mengirimkan nanti beberapa orang, sehingga saya tidak repot. Nggak hanya Pak Toifur yang repot, saya juga repot, karena saya juga tidak bidangnya ke sana. Yang bisa mengajukan paten itu kan rata-rata yang mereka basisnya memang sains ya Pak. Kita tidak yang humaniora itu nggak bisa. Maka saya harus memfasilitasi saja. Nanti monggo siapkan nama, misalnya siapa yang akan dikirim dari magister fisika, misalnya ada penawaran untuk drafting paten di luar. Itu sering kok Pak, kita sudah sering mengikuti kegiatan di DJKI. Jadi kemudian kalau PPT nanti kita kirimkan bersama sertif Pak biasanya. Terima kasih. Secara otomatis nanti bersama dengan sertifikat. Terus kemudian gambar menurut saya tidak harus Pak, tidak harus gambar teknis, tidak harus. Kecuali nanti setelah diperiksa ini ada revisi itu lain. Sudah seadanya dulu tidak masalah. Terima kasih. Terima kasih Pak Toifur. Terus menikah ada lagi dari Ibu Sumiasyih ya. Mohon maaf kalau salah. Mohon bertanya tentang modul yang digunakan untuk proses pembelajaran di kelas untuk bisa masuk menjadi karya yang bisa diakui di syarat. Ada karyanya, ada formnya, sudah cukup Ibu. Jadi silakan mengunjungi web kami tadi ya di HKIUAD SID pencatatan hak cipta. Nah di sana ada syaratnya apa, formnya apa. Itu dengan karyanya sampun cukup di-emailkan ke kami. Nanti kalau misalnya butuh yang lebih jelas penjelasan, monggo berkunjung ke sini juga nggak apa-apa, kan tidak jauh juga dari 2A ke 2B kalau misalnya pas berkunjung ke kampus. Kalaupun tidak, bisa menggunakan komunikasi di email di tempat kami. Kita tunggu karyanya untuk pencatatan. Ini kalau modul penjenengan secara pribadi, modul artinya ini karya pribadi bukan karya bersama dosen, monggo Bapak Ibu tentu kita kenakan biaya, tapi biayanya tidak mahal, hanya 200. Itu Ibu Sumiasyih. Jadi kalau nanti ada yang menggunakan modul Bapak Ibu, atau boleh juga Bapak Ibu mendaftarkan tidak di bawah UAD atas nama Bapak Ibu. Tapi tentu saja biayanya beda. Itu atas nama pribadi maksudnya. Pendaftarannya bisa dititipkan ke kami juga dengan biaya administrasi yang berbeda. Itu boleh. Kalau yang karya dosen tadi bersama dosen kita fasilitasi. Seperti itu saya rasa untuk Bapak Ibu guru tidak terlalu mahal untuk biaya itu. Terima kasih Ibu penjelasannya. Kami tunggu. Dan bahkan mungkin kalau Bapak Ibu sudah punya buku ajar dan seterusnya, monggo membatasi supaya orang tidak membajak punya Bapak Ibu. Kalau dibajak ya nanti tinggal ganti dilaporkan, selesai Bapak Ibu punya perlindungannya. Itu. Kadang pemahaman seperti ini itu enggak, tapi begitu sudah dibaca baru, buku saya ini di sana ada, di sana ada. Nah, tidak dimintakan perlindungan, termasuk Bapak Ibu dosen itu tidak banyak yang memintakan perlindungan untuk buku yang sudah dibuat. Jadi bisa disosialisasikan Ibu. Amin. Gitu. Ada yang lain di chat sudah tidak ada. Monggo yang langsung mau ngendikan langsung.
Monggo Bapak Ibu yang mau ngendikan langsung. Ya, habis ini saya tak Bu, mendorong kepada mahasiswa kami untuk setiap karya tesis ini supaya bisa menghasilkan HKI, minimal itu hak cipta yang kami jalurkan lewat Sentra HKI UAD, Bu. Dan ketika nanti bersama dosen kan bisa dipakai dua pihak, Pak. Bisa dipakai dosen, bisa dipakai mahasiswa. Iya Bu, terima kasih. Kami juga mendorong kepada para mahasiswa agar supaya bisa memahami ini, dan ini bermanfaat tidak hanya ketika untuk studi di S2 kita, tetapi setelah Bapak Ibu guru itu kembali ke lingkungannya masing-masing, nanti bisa bisa menjangkau terhadap kegiatan seperti ini. Kalau ada masalah apa-apa bisa kolaborasi dengan S2 Pendidikan Fisika. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas ini Bu, webinarnya atau pertemuannya pada hari ini. Semoga ini menjadi bekal kepada mahasiswa kami dan bermanfaat. Dan bagi Prodi itu tambah semangat untuk memicu kepada para mahasiswanya, terutama adalah dalam bentuk koordinasi yang lebih baik supaya supaya banyak karya-karya mahasiswa itu yang nanti terbit menjadi, saya kira, salah satu kenangan serta penghargaan dari pihak lain terhadap karya mahasiswa itu tadi. Oke, saya kira dari kami seperti itu, Bu. Oke, terima kasih sama-sama, Pak. Termasuk untuk Bapak Ibu dosen, tidak hanya akses ke penelitian dasar, tapi berani berkompetisi dengan PIPP. PIPP kan lumayan, Pak, 20 juta. Potensi paten, monggo. Silakan berkompetisi di sana. Jadi hasilnya tentu mesti sampai ke paten. Monggo berkompetisi. Untuk saya sudah sampaikan ke Pak bidang BRI bahwa tolong PIPP kalau bisa ditambah kuotanya biar agak banyak itu, supaya Bapak Ibu bisa akses untuk penelitian yang punya potensi paten. Iya. Terima kasih sekali, Bu. Kalau terima kasih sekali. HKI sudah meluangkan waktunya untuk kita semuanya. Oke, silaturahmi itu insya Allah ada hasilnya. Jadi saya juga akan terus ini MPGV, saya tunggu katanya minta tanggal 25. Monggo. Saya ini malah potensinya besar sekali, Pak, karena Bapak Ibu guru di SMK itu punya potensinya sangat besar sekali. MPGV, Pak, saya. Kalau dirasa sudah cukup, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami untuk melakukan sosialisasi di program studi Magister Pendidikan Fisika. Tentu ada kurang dan lebih, kalau ada yang tutur kata kami, ada yang tidak berkenan, menjadikan Bapak Ibu tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih, saya tunggu karya-karya dari Magister Pendidikan Fisika. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sudarmini yang telah menyampaikan materinya dan memberikan penjelasan yang cukup banyak. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Sivitas Akademika Magister Pendidikan Fisika yang telah mengikuti sosialisasi ini dan aktif berpartisipasi dari awal hingga akhir. Sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.